Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini kita akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB. Dimana ini adalah video dari rangkaian video-video sebelumnya ya. Nah, di video kali ini kita akan menghitung indeks prestasi atau nilai akhir yang akan digunakan untuk jalur prestasi, baik itu akademik maupun non-akademik di PPDB 2024. Nah, kalau misalkan para warga sekolah baru menemukan channelnya Mas Eka atau baru melihat video ini, silakan lihat dulu video sebelumnya agar nggak bingung gitu ya. Ini dapetnya dari mana gitu. Karena di video kali ini kita akan langsung menghitung dengan contoh ya. Contohnya ada satu kasus ya, kasus siswa nih ya, siswanya ini terus nilainya segini kita akan hitung ya kan, kita simulasikan, oh dia dapat nilai segini untuk prestasi akademik dan non akademiknya segini, kemudian kira-kira kemana dia harus mendaftar, di akademik ataupun di non akademik ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channel Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja simak video ini. Warga sekolah ya, sampailah kita di hitungan untuk indeks prestasi dan nilai akhir ya. Nah, ini tabelnya udah lengkap. Ini udah Mas Eka buat untuk yang dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA ataupun ke SMK ya. Jadi para warga sekolah nanti bisa gunakan ini. Ingat, ini hanya untuk acuan aja ya, bukan nilai baku gitu ya. Jadi nanti mentang-mentang dihitung di sini, kok nanti begitu lihat di sistem PPDB, kok beda nih gitu kan, wah sistem PPDB-nya yang salah. Enggak, sistem PPDB yang benar, ini yang salah gitu ya. Kalau misalkan nanti keluar gitu ya, keluar ada yang aturan baru, ternyata beda sama yang ini, berarti pakai yang baru gitu kan. Karena ini mengacu dari Juknis 2023 ya. Yang 2024-nya kan belum keluar. Jadi nanti kalau misalkan ada perbedaan, maka gunakan yang 2024 dan gunakan yang ada di dalam sistem PPDB, bukan yang ini. Ini adalah untuk gambaran para warga sekolah aja, oh kira-kira saya punya nilai segini, bisa kurang, bisa juga lebih gitu ya. Jadi jangan dijadikan baku gitu, wah nilai saya dapat segini nih, wah seneng, enggak, jangan. Ini buat gambaran aja gitu kan. Tujuan dibuatnya sama Mas Eka tuh buat gambaran, biarin para warga sekolah, oh nilai saya segini nih gitu kan. Saya ancar-ancar berarti, nanti kalau misalkan begitu PPDB dibuka ternyata nilainya nggak jauh berbeda gitu kan, ya udah, saya udah siap mental saya gitu kan mau ngambil jalur yang mana. Karena PPDB mau tidak mau bukan hanya main di nilai dan zona dan segala macam, mental itu perlu dipersiapkan juga gitu kan. Ketika mentalnya kalah, ketika tidak siap, ya udah PPDB-nya pasti akan berantakan, kemudian nanti akan ngeblank semuanya, terus tidak bisa mengikuti alurnya. Bingung sendiri, pusing sendiri gitu kan. Itu udah sering banget terjadi setiap PPDB karena nggak tahu dan tidak memiliki basic pengetahuan terlebih dahulu gitu kan, cara ngitungnya bagaimana untuk yang mau ke SMP ataupun ke SMA gitu kan. Kalau yang di SD mah gampang-gampang aja gitu kan. Yang ribet ini dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA, dia harus tahu cara jalur, karena bukan tujuan ya, salah satu keunggulan dari jalur prestasi itu ya bebas gitu kan, nggak keikat zona gitu kan, karena yang saat ini keikat kan zona dan umur ya. Nah, di prestasi ini zona dan umur kalau nggak salah nggak dilihat gitu kan, karena apa yang dilihat bener-bener nilai. Jadi kalian misalkan yang tinggal di Jakbar, terus pengen sekolah di Jakpus gitu kan, karena sekolah inceran gitu ya, ya udah itu bisa menggunakan ini, yang penting nilainya besar. "Oh nilai saya besar Mas Eka di sekolah." Nilai kamu besar di sekolah belum tentu nilai kamu besar se-DKI gitu ya. Karena kan, Mas Eka waktu di tahun 2023 dan tahun 2022 itu selalu bilang tuh ya, di atas kerupuk ya, di dalam ketoprak, di atas kerupuknya itu pasti ada kecap gitu. Jadi jangan sombong dulu wahai anak muda. Jangan mentang-mentang nilai saya 91 nih, ya kan Sidaniranya, tapi kenapa nilai akhirnya cuma 50 ya, karena nggak tahu cara menghitungnya bagaimana gitu ya. Oke oke, langsung aja ya, berarti dari SD ke SMP nih ya. Kita mulai dari SD ke SMP dulu, tapi sebelum itu kita hapus dulu yang ini. Dan untuk para warga sekolah bisa cek video sebelumnya terlebih dahulu ya. Jadi beberapa video sebelumnya itu dicek dulu, ditonton dulu agar tidak bingung. Karena kalau misalkan langsung ke sini nanti bingung ya. Karena ini banyak banget nih, Mas Eka udah langsung aja ke cara menghitung indeks prestasinya, jangan satu-satu dulu, nanti begitu ini dapat nilai ini dari mana, ini dapat ini dulu, dijelasin lagi. Mendingan nonton video sebelumnya ya. Oke, langsung aja yuk. Jadi di sini ada 4 ya, 5 indikator ya. Dalam penentuan indeks prestasi atau nilai akhir itu ada 5 indikator. Yang pertama dari Sidanira, kemudian persentil Sidanira atau persentil nilai,
terus ada prestasi AK, kemudian prestasi non-AK, dan persentil non-AK. Nah, ini semua sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya. Jadi silakan, lihat dulu gitu kan. Jangan sampai nanti bingung ya kan, ini dapat ini dari mana, ini dapat ini dari mana. Nah, di sini Mas Eka akan memberikan contoh ya. Di sini ada contoh kasusnya ada satu ya, contoh satu dan contoh 2. Kita mulai dari contoh satu terlebih dahulu ya. Jadi contoh satu ya, kita itu, di sini Eka siswa di SDN 01 dengan jumlah siswa 115 ya. Kemudian, akreditasinya A ya. Eka memiliki nilai rata-rata Sidanira 87,25 dengan peringkat rata-rata Sidaniranya 20. Jadi peringkat rata-rata si Eka ini 20 nih dalam satu sekolah dari 115 siswa gitu, satu angkatan tuh ya. Eka tidak memiliki prestasi akademik maupun non akademik, dia nggak ikut lomba nih si Eka nih ya. Terus bagaimana ini Mas Eka pengen tahu nilai, indeks prestasi nilai akhirnya berapa gitu kan ya. Udah ini tinggal dimasukin ya. Jadi masukin nilai Sidanira dulu ya. Nilai rata-rata SIDA nilainya si Eka itu 8725, maka di sini kita masukin dulu 87,25 ya, masukin dulu. Kemudian persentilnya, nah cara menghitung persentil bagaimana Mas Eka, itu kan udah Mas Eka jelasin tuh ya di video sebelumnya ya, di video pertama kalau nggak salah ya. Nah ini Mas Eka ulas lagi ya, karena di sini akreditasinya A, maka kita masukin yang di sini ya. Di sini ada 115 siswa, kita masukin 115 siswa. Berarti si Eka itu kan urutan ke-20. Nah, kalau di urutan ke-20 berarti di sini yang dari 115, 15% itu peringkat 1 sampai dengan 17 aja ya. Berarti peringkat 18 sampai dengan peringkat 35 itu dapat nilai 90 atau skornya 30. Berarti si Eka di sini persentilnya masukin 90 ya. Kemudian prestasi AK-nya ada nggak? Nah, di sini kan, kasusnya Eka tidak memiliki prestasi akademik maupun non akademik, berarti AK-nya 0, kemudian, non AK-nya juga 0, persentilnya bagaimana Mas Eka? Persentil, non akademik. Nah, persentil non akademik ini, Mas Eka kurang tahu ya kalau misalkan untuk yang tahun 2024 mudah-mudahan sih, sama kayak tahun kemarin ya, apakah tahun kemarin juga Masnya agak lupa nih, yang tahun kemarin itu sebenarnya persentilan akademiknya dikasih dikasih nggak ya gitu kan. Kalaupun nggak dikasih berarti nol, tapi kalau misalkan dikasih gitu kan, udah taruhlah dikasih lah, kita taruh anggaplah dikasih lah ya, diberi gitu, diberi skor paling paling rendah 60 gitu kan, karena dianggap punya prestasi lah begitu ya, 60 walaupun dia tidak ikut lomba, contoh ini mah ya. Kalaupun nanti misalkan di aturannya ternyata nggak dapat persentilnya berarti nol gitu kan. Berarti kalau misalkan nol itu ya nilainya udah ketahuan segini gitu kan. Nah, kita bikin nol dulu deh gitu ya. Karena ini kan kita berandai-andai ini ya persentil ini. Ini Mas Eka juga masih takutnya ternyata Mas Eka di sini ngejelasin nggak masuk ternyata ada poin, skor 60. Nah, ini kita bikin 2 deh. Anggap misalkan persentil non akademik itu di aturan nggak ada gitu kan, nggak ada tambahan lah begitu kan, nggak ada modal 60. Ya udah ini udah ketahuan nih, nilainya gitu ya. Nilainya di akademik itu 53, kemudian non akademik itu nilainya ada 13,23. Lalu mana yang akan diambil Mas Eka? Ini sebagai bahan, acuan. Ya udah yang diambil yang nilai akademik aja yang paling besar 53 sama, 13,23 kan gedean 53, 18. Pasti masuk nggak Mas Eka? Ya belum tentu gitu kan, karena saingan kalian nanti se-DKI gitu kan. Mungkin di sini nilai nilai kalian 53 paling besar di sekolah kalian, tapi begitu diadu se-DKI gitu kan dengan sekolah-sekolah yang lain gitu kan, kalian bisa jadi nilainya paling rendah gitu kan, nggak bisa masuk gitu. Ada yang nilai akhirnya ada yang 90 ya, 90,20, ada yang nilai akhirnya 80,70, nilai kalian 53, sementara kuotanya cuma 2, ya udah kalian kalah gitu ya. Itu cara cara, menentukannya gitu ya. Kemudian ini kita andai-andai lagi nih ya, seandainya misalkan ternyata dikasih modal 60 Mas Eka gitu kan, ya udah masukin, maka dapatlah 56, 18 dan, non akademiknya 37, 23. Ini nilai segini kira-kira bisa masuk negeri nggak Mas Eka? Ya, eee tergantung saingannya, balik lagi gitu kan. Kalau ternyata saingannya di bawah 56, ya kalian bisa masuk, tapi kalau saingannya di atas 56 ya kalian udah tahu jawabannya sendiri kan, gitu ya. Oke, langsung kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, Eka di SDN 01 dengan jumlah siswa 115, akreditasinya B ya, akreditasi B, kemudian, rata-rata nilai Sidaniranya 87,25 sama, peringkat Sidaniranya 20 ya.
Terus Eka memiliki prestasi akademik juara satu lomba OSN tingkat provinsi nih, ya. Eka tidak memiliki prestasi non akademik. Jadi punya prestasi akademik, tapi tidak memiliki prestasi non akademik ya. Ini cara menghitungnya bagaimana Mas Eka? Yuk kita balik lagi ya. Ini tadi yang pertama udah ya, kita akan nolin dulu nih. Kita akan nolin dulu di sini. Berarti ini 87,25 udah benar. Terus kita lihat persentilnya. Persentil untuk di akreditasi B itu berarti kita masukin di sini ya 115, ini akreditasi B ya, 115 kita masukin dulu. Maka peringkat 1 sampai dengan 12 dia dapat skor 100, si Eka ini peringkat 20, berarti dia ada di skor 90 ya, di 13 sampai 23 ya. Jadi di 11% atau di 20% dari 115, maka dia dapat nilai 90. Ini sama. Kemudian prestasi AK-nya berapa? Prestasi akademiknya dia menang nih. Si Eka memiliki prestasi akademik juara satu lomba OSN tingkat provinsi. Setahu Mas Eka 80 di tabel yang sebelumnya itu ya, di video sebelumnya tabel tingkat provinsi juara satu itu dapatnya 81. Maka di sini kita masukin 81 ya. Maka dapat nilai segini. Non akademiknya 0 kalau misalkan dia prestasi non akademiknya tadi nggak dapat modal gitu ya. Ini kita balik lagi kita berandai-andai ternyata dia tidak dapat modal 60 gitu ya, tidak diberikan nilai apa-apa 0, ya berarti dengan nilai Sidanira dan persentil serta memiliki prestasi akademiknya dia dapat nilai segini ya 77,48 dan non akademiknya 17,28 dengan kasus contoh yang kedua. Tapi kalau misalkan di persentil non akademiknya ternyata gitu ya dapat modal 60 gitu ya. Ya udah dapatlah nilai segini 80,48. Kemudian tadi kalau yang nggak dapat prestasi akademik gimana Mas Eka? Kalah dong nilainya. Ya kalah lah, nilainya 50 terus ini 56 ya, 56 ini 80 gitu ya. Ya menang yang 80 gitu kan, dia udah pasti masuk gitu. Makanya tadi Mas Eka bilang gitu kan, di atas kerupuk masih ada kecap. Jangan sombong ya makanya. Kan kemarin tuh banyak juga tuh ya yang, "Wah Mas Eka nilai anak saya segini, wah nilai saya segini nih di sekolah saya." Begitu diaduin nilainya paling melempem, ternyata paling bawah se-DKI gitu ya. Jadi ya ini buat gambaran terlebih dahulu, wah nilai segini nih berarti kalau misalkan saya nggak bisa di jalur akademik, apakah nanti saya bisa di jalur non akademik? Atau kalau misalkan dua-duanya saya nggak bisa, saya harus mengambil jalur yang mana? Nah, itu udah punya perencanaan terlebih dahulu. Jadi ketika nanti PPDB-nya berlangsung, dia udah kagak kaget, udah nggak pusing, udah mempersiapkan semuanya. Bahkan hal terburuknya gitu kan, wah di negeri ini benar-benar udah nggak bisa saya gitu kan. Saya coba ambil nanti di jalur PPDB bersama yang sekolah swasta rasa negeri. Misalkan dua-duanya nggak bisa, ya udah mempersiapkan untuk ke swasta gitu ya. Jadi udah punya plan gitu kalau dengan cara seperti ini. Jangan begitu nanti ajalah biarin PPDB-nya berlangsung baru mikir. Wah, yang lain udah siap duluan dengan alat tempurnya, kalian baru mau siap-siap gitu. Yang lain udah udah ready nih kan, udah siap dengan pertempuran. Kalian baru mau siap udah kalah gitu ya. Ini untuk yang di SD ya. Jadi di SD itu lebih simpel cara menghitungnya seperti ini gitu ya, tinggal masuk-masukin aja. Beda halnya dengan yang di SM SMA ataupun mau ke SMK ya. Jadi yang dari SD ke dari SMP ke SMA ataupun ke SMK. Nah, ini cara berhitungnya berbeda ya. Kalau di video sebelumnya itu udah Mas Eka jelasin juga tuh ya, yang cara menghitung prestasi non AK-nya. Jadi nanti yang berbeda itu di prestasi non AK. Kalau prestasi AK-nya tetap sama gitu ya. Nah, ini kita bikin kasus lagi sama ya. Contoh, Eka siswa di di SMP Negeri 01 dengan jumlah siswa 200, akreditasinya sekolah A. Eka memiliki rata-rata Sidanira 8830 dengan peringkat rata-rata Sidaniranya 15. Kemudian Eka tidak memiliki prestasi akademik maupun non akademik, tapi dia seorang ketua OSIS dari dan koordinator eskul. Nah, ya. Yuk kita langsung masukin. Kita masukin dulu di sini sebentar ya. Ininya kita masukin berapa nilai Sidaniranya? Nilai Sidaniranya itu Eka dapat 88,30 ya. Kemudian kita lihat di sini persentilnya terlebih dulu ya. Eka dari 200 siswa akreditasinya A, berarti di sini kita rubah 200 siswanya, maka yang 15% dari 200 itu 30, Eka peringkatnya peringkat 15, berarti Eka dapat poin 100 di sini persentilnya ya. Masukin 100, kemudian prestasi AK-nya berapa? Prestasi akademiknya dia ada nggak? Di sini Eka tidak memiliki prestasi akademik, oh berarti 0 ya. Terus
Non-akademiknya tapi dia seorang ketua OSIS. Oke. Non-akademiknya nggak ada, tapi dia seorang ketua OSIS. Berarti di sini ketua OSIS itu dapat 100, kemudian koordinator eskul itu dapat 33. Nah, ya jangan menghitung ininya ya 100 sama 33. Wah, berarti dia dapat 133 dong Mas Eka. Jangan hitung begitu ya. Kalau hitung begitu nggak akan ketemu nanti karena untuk yang jenjang SMP yang mau ke SMA ya ataupun ke SMK, dia tidak, bulet ngitungnya, tidak seperti yang di SD. Kalau di SD kan ngitung langsung bulet aja ya, kalau ini enggak, ini ada presentasinya. Untuk prestasi non akademiknya 50%, kemudian OSIS-nya itu 30% dan ekskulnya 20% nanti di total di jumlah. Kalau misalkan dia di sini prestasi non akademiknya ada 100, berarti kan 233 ya, udah berarti, di total berapa gitu kan, dibagi 100% ketemulah entar total. Nah, total yang tersebut, nah di dalam kasus ini, Eka nggak memiliki non-akademik, maka dapatlah nilai 3660. 3660-nya akan ditaruh di prestasi non-akademik, kemudian nanti dimasukkan dengan pembobotan di indeks prestasi. 3660 5%-nya 1,83 dan 40% dari 3660 14,64. Maka dapatlah nilainya seperti ini dengan kasus contoh 1. Eka jumlah siswa di sekolahnya Eka 200 dan akreditasinya A, kemudian Eka nilai Sidanira 8830, memiliki rata-rata Sidanira 15 dan Eka ketua OSIS serta koordinator eskul ya. Ini dapatlah nilai segini. Kalau misalkan dia si Eka tidak ketua OSIS bagaimana Mas Eka? Oh ya, ini satu ketinggalan ya, persentil non akademik ditambahin. Ini kan kalau yang ini tadi, tanpa ditambahin ya, tanpa ada modal 60. Kalau misalkan ditambahin dengan modal 60 maka dapatlah segini, gitu ya. Kalau misalkan si Eka ternyata OSIS nggak ikut, eskul nggak ikut, prestasi nggak punya, gitu kan. Berapa? Ya dapatnya segini, ya. Jadi hanya ini aja, persentil nilai Sidanira dan persentil non-AK serta Sidaniranya. Udah nilainya hanya segini. Ini pun kalau persentil non-AK-nya dikasih 60, dikasih modal 60 skornya. Tapi kalau misalkan 0, cuma memiliki nilai Sidanira dan persentil, voila, dapatnya segini doang ya. 56 sama dengan 5649 dan 1383 gitu ya untuk non AK-nya, untuk yang AK-nya akademiknya 56, non AK-nya dapat 1383 gitu ya para warga sekolah. Oke, langsung kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ya, di sini Eka siswa di SMP Negeri 01 dengan jumlah siswa 200 akreditasi B gitu kan. Tinggal dimasukin di sini kita taruh 200 ya dengan akreditasi B ya. Mana, akreditasi B, Eka memiliki nilai rata-rata 9125. Nah, berarti kita masukin dulu di sini 91,25, kemudian, rata-rata Sidaniranya 3. Wah, berarti kalau misalkan rata-rata 3 dia dapat nih ya, karena di sini 1 sampai dengan 20 baru dapat skor, yang dapat skor 100 itu 1 sampai 20 karena 10% dari 200 ya kan 20, berarti Eka dapat 100 nilainya. Kemudian Eka memiliki prestasi akademik juara 1 lomba OSN tingkat provinsi, berarti 81 ya. 81 dari mana Mas Eka? Lihat di tabel, yang video sebelumnya ya, yang di sertifikat, itu udah Mas Eka bahas. Kemudian prestasi non akademiknya ada nggak? Nggak ada, berarti Eka juga sebagai ketua eskul dan anggota OSIS, berarti nggak ada non AK tapi dia sebagai ketua eskul dan anggota OSIS. Berarti kita masukin dulu anggota OSIS itu 33, eskul ketua apa nih, ketua eskul itu 100 ya. Ah, dapatlah seperti ini ya. Ini yang belum, belum, ada prestasi non AK-nya. Kalau misalkan dia punya prestasi non AK, karena di sini non AK-nya ada isian, berarti di sini kemungkinan besar ada prestasi non AK. Nah, prestasi non AK ini kita isilah paling rendah 60 lah gitu kan, karena kita nggak tahu ngitungnya berapa, yang punya prestasi di sekolah itu berapa kan kita nggak tahu ya. Nah, taruhlah 60, maka dia dapatlah nilai kurang lebih seperti ini gitu ya, 86. Kalaupun, nilai non AK-nya ternyata dia 100 ya misalkan gitu ya, persentil non AK-nya udah dapat segini. Ini 60 ini adalah, nilai skor paling minim, dapat segini, minim-minimnya segini gitu kan. Maksimalnya kalau misalkan persentilnya dia 100, dapatlah segini 88 gitu ya. Ini kita ngambil yang paling minim aja 60 gitu ya, yang paling tinggi lah 60. Maka dapatlah
akademik nilainya 86, kemudian non-akademik 54. Kira-kira begini bisa masuk ke SMA ataupun ke SMK enggak, Mas Eka? Ya sama seperti yang di SD ya. Kalau saingannya lebih di bawah ya bisa, tapi kalau saingannya nanti di atas ya nggak bisa gitu kan. Ini dengan nilai Sidanira 91. Bagaimana kalau misalkan nilai Sidaniranya hanya 70, Mas Eka? Coba kita masukin ya. Nilai Sidanira 70, berarti persentilnya taruhlah, ambil persentil yang paling rendah 60 juga gitu kan. Ya dapatnya segini kurang lebih, itu pun dibantu dengan prestasi AK. Kalau misalkan prestasi akademiknya nggak ada, kita nolin lah. Terus dia juga nggak ada OSIS, nggak ada non akademik, nggak ada eskul, nol gitu kan. Dapat tambahan, ya udah dapatnya segini tuh 42 ya. Ya, jadi seperti ini para warga sekolah cara menghitung indeks prestasi non akademiknya. Oke, para warga sekolah, jadi itu tadi ya, cara menghitung atau cara mencari indeks prestasi atau nilai akhir yang akan digunakan di dalam PPDB 2024, terutama untuk yang mau ke jenjang SMP dan SMA ya. Di situ ada hitung-hitungannya semua. Jadi para warga sekolah nanti tinggal masukkan aja. Nah, kalau misalkan ada yang mau filenya atau mau Excelnya, silakan komen di bawah ya, komen di bawah. Nanti juga Mas Eka sertakan linknya di deskripsi ya. Mungkin nanti pakai Google Sheet ya, tinggal diambil aja atau filenya nanti di download aja. Linknya nanti ada di bawah, Mas Eka lampirkan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.